penjuru yang pertama untuk Santos, dan kita mendengar begitu banyak player mungkin, dan juga kita bisa dengar riuh dari supporter yang ada di Stadion Maguwo Harjo. Sudah dilakukan, masih ada Pauline, tendangan langsung. Peluang shot on goal pertama mampu diantisipasi oleh Yo Jainon. Kali ini serangan coba dilakukan oleh Persipura tadi, maksudnya kepada Boas Boci Salosa, tetapi masih bisa dihadang oleh pemain belakang Wesley Douglas. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Santos FC. Long ball langsung ke depan, masih bisa diantisipasi, tapi kembali bola diambil oleh pemain Santos. Masih mencoba membawa bola, dia lakukan 1-2 pemain coba dilewati. Apa yang terjadi kita lihat pemirsa, masih bisa mengambil bola. Kita lihat crossing sudah dilakukan, berbahaya pemirsa. Masih Santos bawa bola, sebuah peluang terbuka, tendangan langsung. Ada Bio Pauline di sana, masih mampu dihadang. Kembali lagi kita lihat masih serangan terus dari Santos, lakukan tendangan langsung. Gol untuk Santos di awal-awal babak yang pertama ini, Bung Maruf. Ya, ini sebuah kejutan. Ini saya pikir memang sebuah shock terapi yang luar biasa yang diperlihatkan Santos. Bagaimana kemudian mereka di menit awal langsung menekan, melewati 1-2 pemain kaki kanan nomor punggung 11 kita lihat. Giovanni Lobo memang skill yang luar biasa. Ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh Coach Jackson. Bagaimana dia mengatakan kelebihan dari Santos, kelebihan dari pemain Brasil adalah bagaimana kemudian ketika mereka punya skill individu yang cukup baik, punya kualitas, punya kemampuan, dan itu terlihat betul dalam pertandingan kali ini. Lobo 1 gol, 1-0 untuk Santos FC. Sebuah shock terapi untuk juara ESL 2013. Boas Salosa memulai kick off. Adalah pertandingan yang sangat menarik. Brasil adalah pelahir atau negara yang melahirkan banyak pemain-pemain besar. Mengalami cedera sepertinya Lobo dalam pertandingan kali ini, mendapatkan sebuah perawatan tadi. Persipura membangun serangan. Pressure awal kita lihat. Lemparan ke dalam untuk Persipura Jayapura. Diambil oleh Ricardo Salampesi. Berpunggung 11, Lobo. Cetak gol pertama untuk Santos FC dalam pertandingan kali ini. Menit ketiga, menit yang penuh kejutan, menit yang penuh dengan shock terapi. Bio Pauline, Bung. Ya, Bio Pauline kita lihat tadi mencoba menghalau tadi serangan-serangan yang dibangun oleh pemain dari Santos, tetapi tadi kita bisa lihat skill individu yang luar biasa membuat skor sementara ini Santos 1 Persipura 0. Pertandingan masih cukup panjang, pertandingan masih berlangsung 87 menit waktu normal. Tentu saja kita berharap Persipura Jayapura, juara dari Liga Indonesia ini, mampu untuk bangkit kembali, memperlihatkan penampilan menarik mereka kali kembali. Kita lihat Boas Salosa kembali mencoba mengontrol bola, berikan kepada rekannya Zarahan. Siapa ke sana? Oh, terjatuh dia dan pelanggaran, sebuah tendangan bebas didapatkan Persipura Jayapura, menjadikan pertandingan semakin menarik. Penampilan dengan teknik yang tinggi dan juga permainan cantik serta kecepatan, Bung. Kita lihat, ini adalah skill dari seorang Zarahan. Tadi Boas Salosa yang mencoba melakukan solo run. Zarahan berusaha melewati 2 pemain. Ini posisi yang ideal untuk seorang Zarahan. Tendangan bebas, kaki kanan. Felipe Pasoni sedang mengatur pagar yang tentunya untuk menghalangi tendangan yang coba akan dilakukan. Yan Luis Cabes yang akan mengambil sepertinya. Nomor punggung 13. Pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia. Tendangan langsung. Masih bisa dihalau oleh pagar dari Santos. Cabes memberikan crossing. Jebrek. Oh, masih ada Bio Pauline. Bisa diantisipasi oleh Felipe Pasoni tadi. Sebuah peluang yang menandakan bahwa Persipura mampu menyeimbangkan dan juga mampu menandingi tentunya penampilan yang cukup cepat dan mengejutkan dari pemain-pemain Santos ini. Bola kembali dikuasai kali ini oleh Lim Jun Sik. Luis Cabes, Jun Sik melebar ke kanan. Ricardo Salampesi tadi salah, tadi kita lihat kontrol bola. Kembali mampu dikuasai oleh pemain-pemain Persipura, tetapi umpan terlampau keras tadi. Ya, membutuhkan sebuah reaksi. Persipura harus bisa segera bangkit. Mereka harus main dengan gaya mereka.
shock terapi harus dilupakan dan kemudian Persipura bermain dengan gaya mereka. Saya pikir Jarahan akan memegang peran penting dalam pertandingan kali ini karena salah satu kekuatan dari Santos FC adalah lini tengah mereka yang didominasi pemainnya memang punya skill, punya kualitas. Tapi yang menarik juga bagaimana kemudian Vietnam mengalahkan atau mencetak gol ke gawang Santos justru dari lini tengah. Iya, pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Santos tadi. Tendangan bebas untuk Persipura Jayapura. Ya, kita lihat pelanggaran tadi yang memang jelas dilakukan kepada Gerald Pangkali. Pangkali, Junsik. Tenang dia. Berikan kepada Boas Salosa, tendangan langsung. Mengenai pemain belakang dari Santos. Tendangan penjuru untuk Persipura Jayapura. Yang langsung meningkatkan tempo permainan ketika mereka tertinggal cepat 0-1 pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada. Peluang yang tentunya kita harapkan menjadi gol bagi Persipura Jayapura. Boas sudah lakukan. Masih bisa dihalau oleh pemain dari Santos. Tendangan penjuru yang kedua akan dilakukan lagi oleh Boas Salosa. Sudah dilakukan lagi. Umpan yang cukup baik. Bio Paulin tadi mampu memenangkan duel tetapi masih kembali mengenai pemain Santos. Tendangan penjuru lagi bagi Persipura. Tekanan terus dilakukan Persipura. Ya, ini yang harus dilakukan, pressure terutama. Dan bola-bola set piece seperti ini bisa dimanfaatkan. Bio Paulin adalah pemain yang cukup berbahaya ketika bola atas. Ia sudah dilakukan oleh Kabes. Bicycle kick dari Paulin tadi. Masih bisa diantisipasi kali ini serangan dari Santos. Tenang saja, kita lihat tapi masih ada Ian Luis Kabes. Melebar coba kepada Silva. Silva dihalangi tadi oleh Ian Luis Kabes tetapi masih mampu dihadang. Sebuah blocking yang dilakukan oleh Lim Junsik tetapi dianggap sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana posisi badan Junsik yang jelas lebih ingin menghentikan pemain Santos. Membuat wasit M. Torik meniup peluit pelanggaran tadi. Santos kembali melalui Welas Novaes. Wesley Santos melebar ke sebelah kiri. Tenang saja dia mencoba melewati satu pemain dari Persipura Jayapura. Ada Junsik kembali yang menghalangi tadi pemain Wesley Santos ini. Kembali pelanggaran. Ya, kerja keras Junsik. Bagaimana kemudian dia harus berjibaku, harus berduel. Dan ini salah satu cara menghentikan. 2 kali Junsik menghentikan pemain-pemain Santos dengan cara physically. Karena memang skill, kualitas, dribbling dari para pemain Santos FC cukup berbahaya. Termasuk nomor punggung 11 kita lihat Giovanni Lobo. Mencetak 1 gol tadi di menit ketiga. Pemain yang cukup berbahaya, punya tendangan bebas yang cukup bagus. Lobo. Giovanni Lobo akan mengambil tendangan bebas ini. Apakah dia akan memilih tendangan langsung ataukah kita lihat memberikan umpan. Umpan jauh ke atas, terlampau tinggi tadi umpannya, tidak tepat kepada rekan-rekannya, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persipura Jayapura. Belum memasuki menit ke-10 tetapi kita sudah melihat jual beli serangan dilakukan kedua sebelasan, Bung. Ya, ini adalah yang saya katakan bagaimana kedua tim memiliki karakter yang sama. Sama-sama menyerang, sama-sama lebih pada ofensivitas. Karena Persipura Jayapura ketika mereka menjadi juara ISL, mereka menjadi tim yang paling subur dengan koleksi lebih dari 8 gol. Dengan rata-rata mereka mencetak gol lebih dari 2 dalam satu pertandingannya. Iya, tadi kita lihat Zarahan, sekarang ada Gerald Pangkalika di sana. Oh, ternyata Ian Luis Kabes yang berada di sisi tengah kali ini menjemput bola. Bio Paulin, Ricardo Salampesi, Jackson F. Tiago memberikan instruksi. Kita lihat pelatih yang mampu membawa Persipura Jayapura menjadi juara di musim ini. Junsik melebar dia ke sebelah kiri maksudnya tadi. Ya, masih Ruben Sanadi. Sanadi berikan kepada Ian Luis Kabes. Oh, bukan. Ternyata kita lihat di sana sudah ada Fernando Pahabol yang memang sedari tadi belum bisa melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain Santos. Ya, ini juga sebuah test case untuk seorang Fernando Pahabol, salah satu striker muda di Persipura Jayapura. Apalagi dia mendapatkan kesempatan sebagai starter. Karena kalau kita lihat, Persipura masih punya satu orang striker yang sebenarnya cukup bagus, cukup produktif, yaitu seorang Patrice Wanggai. Tapi kali ini tidak diturunkan. Terjatuh Boas Salosa. Kembali pelanggaran. Tendangan bebas untuk Persipura Jayapura.
Ya, cukup bagus keputusan dari seorang Boas Solosa, menjatuhkan diri dia. Zarahan yang akan mengambil, mainnya memang punya spesialisasi luar biasa, salah satu pemain asing terbaik di Liga Indonesia. Sebuah peluang lagi Persipura Jayapura sudah dilakukan oleh Zarahan, maksudnya kepada Bio Pauline, tetapi masih mampu dibuang saja oleh pemain-pemain belakang Santos. Lemparan ke dalam, masih serangan coba dilakukan oleh pemain-pemain Persipura Jayapura. Di kedudukan sementara ini 0-1 pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada yang mungkin saja baru bergabung dalam Battle of the Leagues ini. Junsik, pemain tengah yang bekerja keras dari tadi untuk Persipura Jayapura. Masih Junsik mencoba melakukan tadi halangan. Oh, salah pengertian tadi, maksudnya berikan umpan kepada Gelatan Kali. Santos tampak coba untuk juga lebih menenangkan diri dengan tempo permainan yang coba dilakukan oleh Persipura Jayapura yang cukup cepat. Santos kali ini melebar ke kanan. Wesley Douglas kali ini dibayang-bayang oleh Zarahan tadi. Kontrol ya Zarahan, kita lihat skill individu yang sangat baik dari Zarahan. Dihalangi dua pemain. Apakah mampu melewati? Ternyata tidak bisa melewati. Oh, masih ada Zarahan lagi mencoba mengotak-atik ke kanan. Oh, ada Boas, masih Boas. Jepret! Oh. Hampir saja pergerakan yang begitu berbahaya dilakukan oleh Boas. Ini adalah show dari kedua tim. Kita lihat skill yang luar biasa ditunjukkan oleh Boas Solosa melewati dua pemain belakang dari Santos. Tapi pergerakan dari seorang Zarahan harus mendapatkan apresiasi. Refleks dia, kecepatan dia, kemampuan dia membaca arah bola menjadi salah satu nilai plus dari peluang yang dimiliki oleh Boas Solosa, top skor musim ini, musim 2012-2013. Lemparan ke dalam untuk Persipura Jayapura. Sebuah serangan balik tadi yang gagal dilakukan oleh Santos. Justinus Pae terjatuh. Kita lihat Ian Luis Cabes yang begitu mobile, kadang ada di sebelah kiri, ada di tengah, ada di kanan, Bu. Ya, ini memang harus dibutuhkan. Bagaimana kita lihat juga pergerakan gelandang-gelandang dari Persipura Jayapura, mobilitas tinggi. Mereka selalu menempatkan posisi ketika bola ada di sana. Bio Pauline, Ruben Sanadi, Boci, lemparan ke dalam lagi untuk Persipura Jayapura pemirsa. Kedudukan 0-1 membuat Persipura menaikkan tempo permainan dan kita lihat peluang demi peluang mulai tercipta. Sudah dilakukan tadi Fernando Pahabol. Mengotak-atik, kita lihat mencoba memancing dua pemain Santos. Ya, umpan ke kiri. Sanadi kembali kepada Pahabol. Masih Pahabol, gocek dari sana. Terjatuh, apa yang terjadi? Bukan merupakan pelanggaran. Tendangan langsung. Kembali kita lihat tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Persipura Jayapura. Ya, ini reaksi yang dibutuhkan oleh tim sekelas Persipura Jayapura. Tim yang punya sejarah, tim yang besar di Liga Indonesia. Dan kita lihat pergerakan pemain muda. Fernando Pahabol melewati dua pemain, bertahan, tapi kemudian ada Boas Solosa. Dan kita lihat ekspresi dari para pemain yang ada di bangku cadangan tentunya. Tendangan sudah dilakukan. Keluar lagi. Jepret! Oh, masih ada pemain belakang Santos. Pelanggaran lagi. Masih tekanan dilakukan oleh Persipura Jayapura, Bung Maruf. Ya, sangat menarik. Kita akan menikmati pertandingan ini bahkan sampai akhir. Persipura memberikan reaksi yang positif. Persipura tahu betul bahwa Indonesia mengharapkan mereka meraih kemenangan karena Persipura membawa titel sebagai juara ISL, sebuah kompetisi yang diakui sebagai salah satu kompetisi terbaik. Masih bisa dia bayang-bayangi tadi dihalangi oleh Justinus Pae sebelum pemain Santos mampu melakukan serangan. Lemparan ke dalam untuk Santos FC yang memang tadi mengambil keuntungan ketika menit-menit awal mereka mampu mencolong gol untuk kesebelasan mereka. Betul, karena kalau kita lihat 10 menit terakhir dikuasai oleh Persipura Jayapura. Hanya 5 menit awal Santos memberikan pressure, kemudian mereka berhasil mencuri gol. Tapi sekarang Persipura mencoba membalik keadaan. Ruben Sanadi, ada siapa di sana maksudnya tadi kepada Fernando Pahabol. Santos kali ini coba lebih tenang. Wesley Douglas, ada Bio Pauline, masih Bio Pauline. Disiplin Bio Pauline tadi kita lihat pelanggaran dilakukan justru oleh Guevanil Silva. Junsik berikan kepada kepada Gerard Pangkali.
Tarik lagi ke belakang. Ricardo Salampesi. Justinus Pae. Masih tenang saja dia mencari rekannya. Ada Gerard Pangkali, Junsik lagi menumpuk. Kita lihat para pemain Santos. Ada 5 pemain di lini tengah mencoba menghalangi serangan-serangan dilakukan oleh Persipura Jayapura. Junsik kali ini coba dengan melebar ke sebelah kiri. Ruben Sanadi kita lihat berikan kepada Kabes. Ada Pahabol. Fernando Pahabol, iya, baik sekali tadi memancing. Ada Zarahan kali ini, Ian Luis Kabes. Tenang Junsik. Pangkali maksudnya, masih Gerald Pangkali mampu untuk mengelabui pemain daripada Santos. Boci maksudnya kepada Pangkali. Oh, terbaca tadi gerakan coming from behind yang dilakukan oleh Gerald Pangkali. Serangan kali ini untuk Santos mencoba melewati dengan skill individu tadi. Masih Lucas Crispim, striker yang memang menjadi andalan dari Santos. Crispim berbahaya, bisa melakukan crossing. Masih ada Bio Paulin pemirsa. Ian Luis Kabes melakukan serlik. Serangan balik dilakukan oleh Persipura Jayapura. Boas Salosa melewati satu pemain. Baik sekali memberikan umpan tadi. Kali ini wantu yang baik. Boas Salosa tendang langsung jebret. Gol! Persipura 1, Santos 1, Bung. Ya, kita lihat ini adalah bukti bagaimana Persipura tampil sangat luar biasa dengan totalitas. Gol yang diciptakan Boas Solosa, gol yang sangat indah, gol yang sangat berkelas. Kombinasi Boas Solosa kemudian bersama dengan Zarahan dan diselesaikan dengan begitu indah, begitu dingin oleh seorang Boas Solosa. Ini adalah gol yang ke-105 yang disumbangkan oleh Boas Solosa ketika mengenakan seragam dari Persipura Jayapura. Sebuah kerjasama, sebuah chemistry, dan kita lihat sebuah teknik tanpa melakukan kontrol bola dan jebret. Boas Salosa membuat Persipura Jayapura menyeimbangkan kedudukan 1-1. Ekspresi dari Coach Jackson FTH. Ya, ini artinya sangat serius apa yang ditunjukkan oleh Coach Jackson. Levelnya uji coba, lawannya Santos, tapi kemudian ekspresi yang diberikan Jackson, ekspresi sebuah kekuasaan yang luar biasa. Ricardo Salampesi mampu menghalau serangan dari Santos. Kali ini Junsik, pemain yang mampu merusak permainan lini tengah dari Santos. Sedari tadi kita lihat walaupun pertandingan masih berlangsung di bawah 20 menit. Kali ini serangan lagi Zarahan maksudnya kepada Pahabol tadi. Bisa terbaca, kita lagi-lagi bisa teringat tadi sebuah gol yang dilakukan dengan skema yang begitu sistematis ya Bung. Betul, sebuah sistem yang dibangun, sebuah struktur yang luar biasa, dan ini memang dilatih karena ada chemistry, dan ini adalah efek dari sebuah kebersamaan jangka panjang tim sekelas Persipura Jayapura. Iya, dan kita tidak melihat paling tidak sampai dengan 20 menit ini level yang berbeda. Betul. Dari Persipura Jayapura dengan kesebelasan sekelas Santos, Bu. Lempar ke dalam Ruben Sanadi tadi. Masih Sanadi, maksudnya Pahabol. Zarahan kembali ke Sanadi. Fernando Pahabol. Oh, sebuah skill yang sangat luar biasa. Cantik sekali kita lihat pergerakan dan juga bola yang bisa begitu lengket di kaki Pahabol. Kali ini ada Sanadi lagi. Lakukan crossing yang baik. Oh, maksudnya kepada Boci tadi. Gerard Pangkali, totalisator bersama dengan Junsik di lini Persipura Jayapura. Pahabol kembali kali ini mencoba merusak lini pertahanan dan sebuah umpan lagi tadi. Gerald Pangkali masih mencoba menguasai bola. Berikan kepada siapa di sana? Terlalu pelan tadi bola yang diberikan, maksudnya kepada Boas Salosa atau Kabes. Serangan balik cepat kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Santos, tetapi pemain belakang Persipura dan juga pemain tengah sudah dalam posisi ya mereka masing-masing. Ditarik lagi ke belakang. Wesley Douglas kepada Pedro Castro. Castro mencari rekannya, masih mencoba mengumpan, tetapi Yo Jainon mampu mengantisipasi dan membaca bola tadi. Ya, Yo Jainon penjaga gawang yang tidak tergantikan di kubu Persipura Jayapura. Tampil 30 kali dalam pertandingan bersama dengan Persipura Jayapura, Yo Jainon. Yo Jainon langsung ke depan tadi, tetapi umpannya tidak terukur, terlalu jauh bagi Pahabol maupun juga bagi Boci tadi.
Fernando Salampesi, Rio Paulin. Sebuah blocking yang bagus dari Sanadi tadi. Kali ini pergerakan coba dilakukan cukup cantik dari pemain-pemain Santos. Tenang mereka. Pedro Castro bagus sekali. Bueno lakukan crossing berbahaya. Masih bisa diantisipasi, ada Justinus Pae di sana. Lemparan ke dalam kali ini. Sebuah wall pass yang baik tadi. Masih ada Justinus Pae. Body charge kita lihat dilakukan Justinus Pae tadi. Dan saling berjabat tangan Justinus Pae dengan Wesley Santos. Bung, sebuah sajian tontonan yang begitu menarik karena kita lihat kedua kesebelasan bermain dengan sungguh-sungguh. Ya, kita tidak melihat ada sebuah perbedaan yang mendasar. Kedua tim sama-sama menunjukkan skill mereka, kualitas mereka secara individu maupun secara tim. Karena ini juga bukan tidak mungkin Persipura, pemain-pemain Persipura kalau tampil baik, mereka bisa mendapatkan sebuah informasi tentunya dari pemain-pemain Brasil ini bahwa ada pemain-pemain tangguh dari Indonesia. Betul, ini menjadi media promosi juga untuk para pemain Persipura tentu saja. Iya, Lobo sudah lakukan. Lobo tadi berikan kepada Castro, kembali umpan lambung, cukup berbahaya. Lebar di sisi kanan penjaga gawang Rio Jainon. Masih 1-1 Persipura dan Santos. Ini kita lihat umpan yang begitu bagus, umpan yang begitu cantik yang dilakukan oleh pemain Santos. Ya, kita lihat apakah ada pergantian pemain atau ada satu insiden. Kita belum mendapatkan kepastian apa yang terjadi. Pemirsa, tampak wasit menghentikan pertandingan untuk sementara ini. Kalau kita tadi dengar dari announcer, tampak mereka menginginkan tidak ada suara petasan, Bung. Betul. Karena dalam regulasi sebenarnya memang petasan atau kemudian flare menjadi sesuatu yang dilarang sebenarnya. Betul. Ataukah memang ingin memberikan time out? Ya, bisa jadi time out karena kita lihat memang ada recovery. Kemudian pemain-pemain Santos juga membutuhkan adaptasi cuaca yang sangat lembab untuk di Indonesia. Jadi kita teringat bagaimana kemudian ketika timnas Indonesia berjuang melawan Belanda, ya ada juga peraturan time out. Betul. Tapi ini cukup menarik karena baru menit 23. Ya. Dan tadi kita lihat ada penonton pendukung Persipura Mania dari Kendal. Dan kita tahu pilihan ada di Yogyakarta juga karena basis para pendukung Persipura Jayapura ya, karena di Yogyakarta ini, di daerah Sleman ini juga cukup besar. Ya, tentu mereka ingin melihat langsung bagaimana tim pujaan mereka karena selama ini mungkin Persipura terlihat begitu superior ketika bermain di kandang sendiri di Stadion Mandala. Sekarang Persipura ada di ruang mereka dan mereka ikut merasakan atmosfer gelar juara yang diraih Persipura. Mereka sekarang melihat lebih dekat bagaimana kemudian seorang Boas Solosa beradu skill dengan pemain-pemain Santos. Kita lihat Jarahan juga mengadu kemampuan, melakukan dribble, memamerkan skill yang dimiliki di depan pemain-pemain Santos. Benar sekali, dan pertandingan sudah akan mulai dilanjutkan lagi. Kita lihat tadi ada time out di babak yang pertama, memberikan kesempatan bagi para pemain Santos maupun juga Persipura untuk beristirahat sejenak. Tadi 1 menit tadi diberikan waktu untuk minum. Kali pertandingan dilanjutkan, Persipura 1 Santos 1-1 dengan Patrick Felix. Junsik, Gerard Langkali, Luis Cabes lewati satu pemain tadi, baik sekali maksudnya tadi wall pass. Tarik lagi ke belakang, Justinus Pae, Rio Paulin. Kita mendengar gemuruh dukungan dari para pendukung yang ada di Stadion Maguwo Harjo, luar biasa. Bukan hanya penonton yang berasal dari Papua tentunya, tetapi juga banyak sekali penonton dari daerah sana juga yang menyaksikan laga ini. Zaraha, Mahabol, Sanadi, Ferry, dari nama Mahabol, Rio Paulin. Gemuruh penonton kembali di pertandingan, kita bisa dengar pemirsa MNC TV. Boas Solosa dituju, Nadu Madania. Serangan lagi Jinsuk, Zarahan, Boci kontrol bola, lakukan crossing, masih ada Alemao. Mexican Wave dilakukan oleh para penonton yang ada di Maguwo Harjo, Bung.
Lemparan ke dalam kali ini Justinus Pae. Carlos Salampesi. Rio Paulin. Long ball kali ini Rio Paulin. Maksudnya kepada Fernando Pahabol. Baik sekali tadi dilakukan. Gerard Pangkali mampu memotong bola di tengah. Ruben Sanadi. Zarahan Sanadi. Terbaca tadi kita lihat umpan 1-2 yang dilakukan oleh Ruben Sanadi dengan Zarahan. Santos kali ini lebar dia ke sebelah kiri. Masih Wesley Santos. Sebuah skill individu dilakukan oleh Lucas Crispin. Lucas Crispin lagi melebar ke kanan, ada Wesley Douglas. Wesley Douglas maksudnya tadi back heel, tetapi salah pengertian pemain-pemain Santos. Bola kembali dikuasai oleh Persipura Jayapura. Ian Luis Cabes. Serangan lagi kali ini Ferry. Ferry dari sebelah kanan melewati satu pemain, terjatuh, dia pelanggaran pemirsa. Fernando Pahabol dari kiri dari kanan cukup merepotkan lini pertahanan Santos. Ya, ini yang menjadi nilai plus dari dua pemain depan yang dimiliki oleh Persipura Jayapura. Transisi yang tidak terduga, pergeseran posisi yang dilakukan antara Fernando Pahabol kemudian dengan Boas Solosa membuat pemain-pemain Santos agak sedikit kebingungan mengantisipasi dua pemain ini. Bola langsung diambil oleh Fernando Pahabol. Kita lihat menjadi sebuah peluang bagi Persipura. Sudah dilakukan. No, hampir saja tadi kita lihat duel yang dilakukan oleh Felipe Pasoni dengan Gerald Pangkali menghasilkan tendangan penjuru lagi bagi Persipura Jayapura pemirsa. Kelas tendangan bebas yang dilakukan, Bung. Ya. Kaki kiri terarah, terukur dan menyusul dengan datar tadi. Zarahan sudah lakukan, berbahaya. Kali ini pemain Santos cukup tenang. Ya. Balik transfer sangat cepat, sangat baik dari Sanadi. Ada Ricardo Salampesi, Sanadi lagi. Masih ada Ricardo Salampesi kembali menutup bola. Junsik. Pae, Justinus Pae. Lim Junsik. Rio Paulin. Long ball dia lakukan, maksudnya tadi Ian Luis Cabes. Kontrol bola, sayang sekali terlalu cepat tadi bola sehingga bola sudah melewati garis. Tangan gawang saja untuk Santos FC. Ya, kita lihat bagaimana skill atau kemampuan Persipura sebagai sebuah tim ditunjukkan dalam pertandingan kali ini. Transisi mereka antara menyerang dan bertahan begitu bagus, sama baiknya, sama cepatnya. Ketika Persipura mulai kehilangan bola, maka recovery pertahanan terlihat begitu rapi, begitu terstruktur dalam pertandingan kali ini sampai menit ke-29. Iya, kali ini coba dilakukan tadi, maksudnya umpan lambung lagi kepada Ferry. Lampau deras tadi umpan lakukan oleh Justinus Pae, lempar ke dalam lagi untuk Santos. Junsik membayang-bayangi pemain Santos, kita lihat begitu disiplin Junsik. Pedro Castro terus dibayangi. Cukup bagus sejauh ini penampilan dari Junsik, bagaimana dia berhasil merusak ritme yang ditunjukkan oleh para pemain dari Santos. Kita lihat dia tidak melepaskan sedikit pun seorang Pedro Castro kali ini. Lebar ke sebelah kiri kali ini Santos. Wesley Santos tercuri tadi bola. Lah, terlalu cepat tadi umpan dilakukan. Cukup ada perbedaan setelah 1-1 Maruf. Kita justru melihat Persipura tidak lagi terlalu cepat untuk melakukan serangan demi serangan. Ya, dalam arti kaki ke kaki. Betul, mulai ada penurunan dari sisi intensitas baik Persipura maupun Santos sebenarnya. Persipura ketika mereka berhasil mencetak 1 gol, mereka mulai menurunkan ritme, mereka agak sedikit menurunkan dari sisi tekanan, terutama permainan cepat dalam pertandingan kali ini. Sama juga Santos, mereka masih belum menemukan ritme awal yang mereka mulai menurunkan ritme, mereka agak sedikit menurunkan dari sisi tekanan, terutama permainan cepat dalam pertandingan kali ini. Sama juga Santos, mereka masih belum menemukan ritme awal yang mereka tunjukkan tadi. Ya, kita lihat tadi Pangkali dan Zarahan dan Junsik membawa diri di tengah kembali. Kali ini Santos
dari sisi kiri berhadapan dengan Justinus Pai kali ini. Tarik lagi ke belakang, tetapi ada very powerful disiplin Junsik. Kali ini Serlik, serangan balik coba dilakukan oleh pemain-pemain Persipura. Boci mampu melewati satu pemain. Oh, masih kita lihat Boas Salosa kontrol bola, dia cantik sekali. Boas melebar ke sebelah kanan. Ada siapa rekannya di sana? Ada Zarahan. Maksudnya tadi melakukan sebuah trik, tetapi bukan handsball. Wasit tidak menyatakan handsball tadi. Santos lagi. Coba lebih sabar, coba lebih tenang. Itu yang dilakukan oleh pemain-pemain Santos kali ini. Lebar ke sebelah kiri. Baik, tadi kita lihat Wesley Santos. Tarik lagi ke belakang, ada Carvalho. Carvalho berikan kepada Silva. Masih mencari rekannya, ada 4 pemainnya sudah ada di lini depan. Kali ini Lobo pencetak gol tadi. Baik, kita lihat pergerakan Wesley Douglas. Lobo kembali, maksudnya Wesley Douglas. Crispin maksudnya mencoba melewati tadi tetapi tidak mampu. Silva, cobaan tendangan langsung. Masih terlalu jauh tadi. Bola ditendang oleh Anderson Carvalho. Ya, ini adalah sebuah skema kesabaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para pemain Santos. Bagaimana mereka menyusun dengan begitu rapi, sabar, mereka tidak terlalu terburu-buru melakukan crossing, tapi mencoba menarik, memecah fokus dari pemain belakang Persipura Jayapura. Sayang tadi tendangan keras oleh Anderson Carvalho tadi masih belum menemui sasaran. Duel yang dimenangkan oleh Biopoli dan bukan merupakan pelanggaran. Kembali terlampau cepat, terlampau terburu-buru bola yang dilakukan dari lini belakang Persipura. Ini adalah pemain yang tadi mencetak gol, Giovanni Lobo. Paran ke dalam Ruben Sanadi. Kali lempar ke dalam untuk Persipura Jayapura, pemirsa. Boas Salosa maksudnya kembali bisa terbaca. Kali ini oleh Kapten Alemao. Sanadi, Boas, Eri, Sanadi lagi. Kali ini mencoba melakukan dari sisi yang berbeda, dari sebelah kanan, melebar. Baik sekali pergerakan, coba dilakukan terlampau jauh tadi. Dengan spekulasi yang coba dilakukan tadi oleh Justinus Pai. Agak memaksakan apa yang dilakukan oleh Justinus Pai, bukan berada dalam posisi ideal, bukan berada dalam kondisi di mana dia siap untuk melakukan syuting yang sangat jauh seperti itu. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Zarahan, ada Justinus Pai lagi, Junsik lagi, kita lihat begitu bertarung dengan sangat tangguh di lini tengah. Terbaca Sanadi, terjatuh Sanadi tetapi masih ada Ferry tadi. Ferry, serangan cepat dilakukan oleh Persipura Jayapura. Santos kali ini melebar dia ke kiri. Apakah ada Crispin di sana? Tidak bisa dikontrol tadi bola yang juga terlampau keras. Oh, ini Wesley Santos, pemain back kiri yang sudah berada di depan. Junsik garapan kali. Oh, berbahaya Ricardo. Cermat, dia mampu dengan tenang menguasai bola yang sempat terlepas tadi. Zarahan, Ruben Sanadi, Zarahan, Rio Paulin, Carlos Salampesi. Lebar ke kanan Justinus Pai kali ini. Balik gerapan kali Junsik. Ball position dilakukan oleh para pemain Persipura Jayapura. Kita lihat mencoba memancing dari pemain-pemain dari Santos yang sudah saat ini berada di lini tengah dan pertahanan mereka.
terbaca kali ini. Santos, Lucas Crispin, Wesley Santos, kontrol bola dia, berikan kepada Carvalho, melebar ke kanan, cantik sekali. Lobo berbahaya, kali ini bisa diblok tangan dari Giovanni Lobo. Ya, masih Lobo dibayang-bayangi oleh Bio Paulin. Kali ini pelanggaran. Jangan bebas untuk Santos. Kita lihat dari tayangan ulang, ya, pelanggaran yang dilakukan oleh Bio Paulin. Ya, tidak mau kecolongan Bio Paulin. Lobo dihentikan. Jangan bebas bagi Santos. Sudah lakukan Lobo, berbahaya. Justru terjadi benturan tampaknya antara Ricardo Salampesi dengan penjaga gawang Yo Jainon. Kita lihat dalam tayangan ulangnya. Ya, ini adalah salah satu atau sisi yang cukup ideal sebenarnya. Dan memang ada benturan di sini. Ya, namun sejauh ini kita bisa lihat setelah satu-satu apa yang Anda cermati, Bu? Ya, harus diakui bahwa setelah satu-satu maka Persipura mulai menemukan penangkal apa yang dimiliki oleh Santos. Beberapa kali mereka mulai menguasai lini tengah, mereka mulai bisa mainkan ritme atau tempo pertandingan, dan mereka lebih mendominasi dari sisi serangan. Praktis kalau kita lihat Santos hanya punya peluang terbaik adalah di awal-awal tadi di menit ketiga dan kemudian berbuah gol. Sisanya Persipura lebih mendominasi, lebih menguasai jalannya pertandingan. Ya, dan pertandingan masih seimbang saat ini 1-1. Namun kita lihat tampak keadaan dari Yo Jainon dan juga Ricardo Salampesi. Ricardo sudah mampu untuk berdiri lagi. Ya, tampak penjaga gawang cadangan juga sudah disiapkan. Kita bisa lihat di sini sedang bersiap-siap Ferdiansyah. Ya, tentu bukan hanya selain tentunya para pendukung Persipura Jayapura, kita juga tahu di sini adalah kandang dari PSS Sleman. Kita lihat tadi juga ada banner dari Slemania yang juga tentu mendukung Persipura Jayapura. Wakil tentunya dari Indonesia ini kalau kita melihat lawannya adalah Santos dari Brazil. Ya, ini juga bisa menjadikan satu tolak ukur bagi Persipura ketika nanti mereka bermain di Champions. Betul, mereka punya kesempatan besar untuk kemudian tampil di Champion, dan memang Jackson mengatakan ini salah satu test case sebelum mereka kemudian tampil di pentas Asia. Dan prestasi terbaik mereka adalah ketika kemudian mereka sampai ke perempat final dikalahkan oleh wakil Irak. Dan kalau kita lihat memang Santos mungkin tampil dengan pemain muda mereka, tetapi kalau kita bicara sepak bola secara global, apalagi sepak bola di Brasil, justru mereka menuai masa-masa atau kemudian mereka menunjukkan skill mereka adalah di usia muda. Betul, baru ketika setelah mereka itu mereka bisa pindah ke klub Eropa, Bung, ya. Biasanya ketika perpindahan justru terjadi di usia 17, 20, karena setelah 23 maka mereka agak terlambat ketika bicara level Eropa. Betul. Jadi ini adalah salah satu, mungkin kita akan menjadi saksi bagaimana kemudian nanti akan lahir bintang dari sebuah pertandingan kali ini. Mungkin kita akan melihat beberapa nama yang nantinya akan bersinar bersama di Eropa. Betul. Karena ini adalah mayoritas pemain-pemain muda Santos, pemain-pemain yang memiliki jam terbang cukup bagus. Perbedaan antara kemudian ketika kita bicara Brasil kemudian dengan sepak bola Eropa adalah di Brasil pemain-pemain muda mereka punya kompetisi reguler, mereka punya jam terbang secara tim. Sementara kalau kita bicara level Eropa seperti Inggris, mungkin pemain-pemain muda mereka jarang mendapatkan kesempatan. Iya, dan kita akan melihat nanti jangan-jangan 1, 2, 3 tahun lagi ini pemain-pemain yang justru akan tampil di klub-klub besar Eropa dan menjadi pengalaman berharga tentunya bagi pemain-pemain kita, terutama Persipura Jayapura yang mampu menghadapi mereka saat ini. Ya, Yo Jainon tadi kembali mampu melanjutkan pertandingan bersama dengan Ricardo Salampesi setelah saling berbenturan. Lempar ke dalam, kali ini Justinus Pae. 5 menit terakhir waktu normal, ada dorongan sedikit tetapi bukan merupakan pelanggaran. Pemirsa, kita lihat tadi lemparan ke dalam lagi untuk Persipura Jayapura. Ferry kali ini
Lihat rekannya ada yang berlari di sana, tetapi bukan Zarahan yang diberikan tadi. Maksudnya ditarik ke Gerard Pangkali, namun Ian Luis Cabes ternyata tadi. Pelanggaran. Ya, ini ganjalannya lebih pada terakhir pelanggarannya Kedua, ketika yang kedua. Ketika Cabes mengangkat kaki, awalnya apa yang dilakukan cukup bagus, cukup bersih. Wesley Douglas kali ini memberikan kepada siapa di sana? Ada Silva kotak-katik bola, mencoba melewati Ruben Sanadi, masih bisa untuk meloloskan satu pemain. Dia berikan umpan kepada Castro dibayang-bayangi dua pemain tadi, terlampau lama tadi Castro. Masih sulit juga pemain-pemain Santos untuk bisa membuka pertahanan dari Persipura. Kali ini justru hampir saja bisa diantisipasi oleh Ferry tadi, dan kita lihat luapan kegeraman dari seorang Coach Jackson. Betul, tapi kita lihat bagaimana aksi yang luar biasa tadi yang ditunjukkan oleh pemain nomor punggung 9 tadi. Dia melakukan aksi yang memang biasa ditunjukkan oleh para pemain Brazil. Ya. Melebar kali ini Wesley Douglas, Alemão, baik tadi umpan yang sangat baik ke Carvalho. Sanadi, masih Sanadi mampu melewati satu pemain tadi, meloloskan Boas Salosa. Tarik lagi ke belakang, ada Lim Junsik mencoba membangun serangan untuk Persipura Jayapura. Gerard Pangkali, Junsik, maksudnya tadi kepada Sanadi. Kurang cermat kontrol yang dilakukan. Ya, sebuah teknik skill yang begitu baik dihentikan oleh Junsik tadi. Kartu kuning tampak akan diberikan oleh wasit M. Torik. Teknik yang sangat baik tadi dilakukan, kontrol bola dengan mengelabui pemain. Betul, ini memang menjadi ciri khas dari permainan para pemain dari Brazil. Kita lihat sangat bagus. Nomor punggung 5 kita lihat Michel Bueno yang juga menjadi bagian dari tim utama Santos FC. Bueno, ada Bio Paulin. Masih Bueno memenangkan duel dengan Ferry tadi. Wesley Santos, Michel Bueno. Kembali kita lihat kali ini Wesley Douglas, Bueno, Castro. Baik, kita lihat umpan terobosan langsung kepada Douglas. Berbahaya pemirsa. Hampir saja bola tadi mampu dieksekusi menjadi sebuah gol oleh Lobo, tapi masih melambung, Bung. Ya, ini skema yang sangat berbahaya, sangat rapi ditunjukkan oleh para pemain dari Santos FC. Pergerakan yang ditunjukkan oleh masing-masing pemain. Bahkan saya melihat sebenarnya Santos FC tidak sepenuhnya menggunakan striker murni atau target man. Ya. Tapi lebih semua pemain gelandang, terutama pemain tengah, bekerja, membuka ruang, menciptakan ruang, kemudian mencetak gol kalau memang memungkinkan. Ini menjadi salah satu kelebihan dan membuat susah diantisipasi. Ya, kali ini sebuah heading mampu dimenangkan oleh pemain Persipura tadi. Kali ini Bocci mencoba melatih satu pemain. Dari sebelah kanan kita lihat masih Boas Salosa. Baik sekali dia melakukan teknik yang cukup tinggi, tetapi ada 3 pemain. Buat dia kembali tidak mampu untuk melakukan penetrasi ataupun umpan tadi kepada rekan-rekannya. Hadang lagi oleh Junsik tadi. Crossing yang dilakukan. Bio Paulin tanpa kompromi. Castro kita lihat ada rekannya di sana. Mencoba melewati, cukup berbahaya. Apa yang terjadi? Bisa diselamatkan lagi oleh pemain-pemain belakang dari Persipura. Kali ini Sherlik dilakukan oleh pemain Persipura. Ya, coba dibangun oleh Ferry. Maksudnya satu pemain baik dilewati. Masih berdansa dia dengan bola. 1-2 pemain coba dilewati lagi. Ferry. Terjatuh dia. Sayang sekali Bung Ma'ruf. Sayang, seribu sayang. Fernando Pahabol berlari menyisir dari bawah, membawa bola melewati 1-2 pemain, tinggal menyelesaikan. Kita lihat 1-2 bagaimana begitu percaya diri menggocekan dan terjatuh. Hampir saja dia bisa untuk memberikan sebuah peluang ataupun gol. Betul. Yang tentu akan dikenang oleh jutaan masyarakat yang menyaksikan sebuah tarian sambil membawa bola yang sangat baik. Kali ini peluang dari Ricardo Salampesi.
Masih peluang untuk Persipura Jayapura. Apa yang terjadi? Jebrek! Tidak bisa sampai ke penjaga gawang. Kita lihat tadi 3 menit kali ini tambahan waktu di babak yang pertama. Serangan kali ini dari Santos. Ada Junsik. Ada, kita lihat Junsik, pemain yang begitu memiliki kemampuan yang luar biasa menghalau serangan lawan dan juga fisik, Bung, ya. Betul. Lihat pemain-pemain Korea, Bung. Ya, kita beruntung melihat sebuah pertandingan seperti ini, Bung. Pertandingan sangat menarik, skill, kolektivitas, kemudian adu kecepatan juga sangat berimbang, sangat menarik pertandingan kali ini. Kira Pangkali. Maksudnya tadi Ruben Sanadi dengan Sarahan kontrol bola tetapi tidak cermat. Castro. Pedro Castro tadi. Masih kali ini ke sebelah kiri ada Wesley Santos. Dibayang-bayang Ricardo Salampesi. Tidak cermat tadi umpannya Sarahan. Baik, dia berputar mencari rekannya Kabes dan Sarahan. Mendapatkan Boas Salosa. Boas Salosa, apa yang dilakukan? Mencoba melatih satu pemain kepada Fernando Pahabol. Ferry, kita bakal kembali mampu melakukan goyangan yang sangat baik. Ya, Ferry lagi. Luar biasa, kita lihat skill yang dilakukan oleh Fernando Pahabol. Kembali bola ditahan lagi, dikontrol dengan lebih sabar. Junsik melepaskan, kita lihat ada siapa di sana. Sanadi, crossing maksudnya tidak cermat. Tetapi sekali lagi kita bisa melihat skema yang begitu baik dilakukan oleh pemain-pemain Persipura Jayapura. Ya, sangat wajar kalau kemudian Persipura Jayapura atau kemudian Papua disebut sebagai Brasilnya Indonesia. Skill yang ditunjukkan oleh Fernando Pahabol menunjukkan bagaimana dia punya kecepatan, dia punya dribble, dan tentu saja adalah daya jelajah yang sangat tinggi. Ini memang menjadi pentas yang luar biasa untuk kedua tim. Menarik sekali pertandingan sejauh ini sampai menit ke-47. Jual beli serangan, jual beli skill, dan kemudian tentu sajalah adu kecerdikan, adu stabilitas. Ya, Paulin yang terus bisa memenangkan duel bola di udara tadi, begitu patut kita juga acungi jempol. Lagi-lagi Dio Paulin tidak melakukan kesalahan di babak yang pertama ini. Percaya diri dia, long ball kali ini coba dilakukan maksudnya kepada Boas Salosa. Pahlawan yang begitu dengan skill yang tinggi tadi kita lihat mampu dilakukan oleh pemain-pemain Santos. Ya, wasit Entorik sudah meniup fluid panjang tanda berakhir babak yang pertama. Battle of the Leagues, Persipura 1, Santos FC 1. Kami akan segera kembali selepas yang satu ini, tetaplah bersama kami. Yang kedua